1000 hari pertama kehidupan atau ketika anak berusia 0-2 tahun merupakan masa keemasan yang mana pada masa ini merupakan masa penentu bagaimana anak ketika dewasa. Apabila pada masa ini anak tidak diberi zat gizi yang cukup dan stimulasi yang kurang, maka anak akan mengalami masalah gizi. Nah, salah satunya anak dapat menderita stunting. Nah, lantas apa itu stunting? Nah, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Nah, kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviansi menurut WHO. Faktor-faktor penyebab stunting. Yang pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik seperti ASI eksklusif, MPASI, dan pola makan. Yang kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan selama kehamilan seperti timbang berat badan ataupun lingkar lengan atas. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Ciri-ciri stunting. Yang pertama, pertumbuhan pada anak terhambat atau anak lebih pendek dari usianya. Lalu yang kedua, wajah anak tampak lebih muda dari usianya. Lalu yang ketiga, pertumbuhan gigi pada anak terhambat. Dan yang keempat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar pada anak. Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan hal yang berbeda, namun sejalan. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Pertumbuhan anak dapat dinilai melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Lalu perkembangan adalah proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan perkembangan ini mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga masa dewasa. Pemberian stimulasi penting dilakukan pada anak, karena dengan diberikan stimulasi, otak anak akan berkembang dengan baik. Nah, stimulasi psikososial adalah serangkaian kegiatan perangsangan, penglihatan, bicara, pendengaran, dan perabaan yang datang dari lingkungan sekitar anak, seperti ayah, ibu, dan anggota keluarga lain. Pemberian stimulasi psikososial penting dilakukan untuk perkembangan sel-sel otak pada anak. Nah, salah satu bentuk pengasuhan khas Minangkabau adalah manjujai. Manjujai ini dapat diartikan sebagai bercakap-cakap dengan anak yang belum pandai berbicara, tapi hanya bisa meniru suara ibunya, dan sudah bisa berbicara tapi masih dengan kosakata yang terbatas. Mendidik atau mengasuh anak dapat dilakukan dengan bermain. Nah, bermain merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Permainan juga berfungsi untuk mengoptimalkan aspek perkembangan pada anak, memenuhi kebutuhan emosi anak, mengembangkan kreativitas, dan membantu proses sosialisasi pada anak. Badendang. Dendang merupakan bekal dan pertahanan emosional melalui format musikal berdasarkan jalinan yang tercipta secara emosial dan rasa kebersamaan.